Saudara Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Pigai bilang usulan ini bisa jadi solusi meredakan konflik antara sipil dan TNI Polri. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Kepolisian Republik Indonesia. Pigai bilang usulan itu sesuai dengan konsep civilian oversight yang telah banyak diterapkan oleh negara maju. Pigai menyebut usulan ini bisa jadi solusi untuk meredakan konflik antara masyarakat sipil dan TNI Polri. Oleh karenanya, Pigai menilai revisi Undang-Undang Polri perlu mengakomodasi usulan ini. Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di Prancis, seperti di Belanda, itu adalah pucuk pimpinan itu sipil. Kalau misalnya TNI Polri bisa ke sipil, maka sipil juga bisa memimpin unit TNI Polri yang bisa diduduki oleh sipil. Itu yang namanya asas resiprokal. Merespon usulan Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Korps Bayangkara telah menerapkan asas resiprokal itu bagi aparatur sipil negara. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Hingga kini, Komisi 3 DPR masih membahas revisi Undang-Undang Polri di Parlemen. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana Polri perlu menindaklanjuti lebih jauh usulan Menteri HAM Natalius Pigai dan akankah usulan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat? Kita bahas malam hari ini bersama dengan penasihat ahli Kapolri sekaligus Kepala Barreskrim periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumadi. Pak Ito, selamat malam. Malam Mbak Audrey. Dan hadir juga di sebelah saya ada Ketua Indonesia Risk Center Julius Ibrani. Mas Julius, selamat malam. Malam Audrey, malam Pak Ito. Malam Mas Julius. Saya mau tanya dulu Pak Ito, jadi usulannya dari Menham Pigai ini Anda setuju nggak sih Pak Ito kalau jabatan non-struktural bisa diisi sama masyarakat sipil? Iya, yang pertama tentunya apa yang diusulkan oleh Menteri HAM ini tidak bertentangan yang selama ini dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 karena dalam pasal 20 ini sudah diatur tentang keberadaan daripada PNS di dalam struktur organisasi Polri. Hanya memang kita juga harus melihat bagaimana struktur organisasi Polri dibandingkan negara lain. Ya, saya pernah belajar dulu perbandingan ilmu kepolisian di negara-negara lain, Pak, seperti di Amerika, kemudian di Jepang, kemudian juga di Eropa. Tentunya berbeda ya dari segi sejarah maupun struktur maupun kewenangan. Nah sekarang kalau yang diusulkan oleh beliau itu sekarang sudah ada di beberapa eselon. Memang saat ini yang ada itu baru pada sebatas eselon 4 ya, belum sampai pada eselon 1. Kenapa demikian? Karena ada ciri-ciri khas sendiri daripada tugas kepolisian di negara kita yang tentunya tidak bisa disamakan secara apple to apple dengan negara lain. Karena perbedaan utamanya terletak pada kewenangan publik ya Mbak ya, yang sifat alat negara atau state authority, jadi bukan kepada warga sipil ini bisa dibebankan, tapi polisi bisa dibantu dengan warga sipil atau orang sipil dengan catatan yang bersangkutan memiliki profesionalisme yang terkait dengan tugas yang mungkin tidak bisa dikuasai atau tidak diberikan oleh kepada petugas polisi yang aktif. Itu sementara yang ya, sampai di situ dulu Pak Ito. Saya mau tanya kalau gitu ke Mas Julius, Anda setuju nggak sih kalau jabatan non-struktural di Polri ini bisa diisi oleh masyarakat sipil? Ya tentu tidak Audrey. Pertama begini, Polri itu memiliki satu unsur komando, satu kesatuan di internalnya yang melekat dengan fungsi penegakan hukum, fungsi pelayanan masyarakat dan juga fungsi ketertiban umum. Di mana semuanya saling keterkaitan, kaitannya dengan apa? Apakah ada unsur pidana atau tidak dari keseluruhan fungsi itu? Nah, setiap aspek mau dari anggaran dia, kepegawaian dan segala macamnya, dia harus memiliki satu sense apakah dia
dapat menunjang kegiatan fungsi seperti penegakan hukum, membaca setiap kasus itu nggak bisa sama. Maka tim penganggarannya tidak boleh orang yang tidak memiliki sense kasus ini kompleksitasnya sejauh mana. Itu akan banyak menghambat. Tapi kan ini adanya di posnya seperti sumber daya manusia, transformasi digital, keuangan, emang mempengaruhi Mas? Amat sangat mempengaruhi. Kita bicara sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa menciptakan anggota Polri, lalu kita mengawal anggota Polri yang memiliki sense membaca potensi kejahatan, membaca bagaimana rencana mitigasi kejahatan. Itu hanya orang-orang lapangan yang berpengalaman. Pak Ito tentu tahu itu tidak bisa dimiliki. Bahkan untuk anggota Polri yang kurang pengalaman, kurang pendidikan juga tidak memiliki kapasitas itu. Apalagi sipil biasa. Itu akan menghambat. Dari segi anggaran lebih fatal lagi. Saya kasih contoh KPK. Kenapa KPK menggunakan sistem ad cost dalam pembiayaan kasusnya, bukan penganggaran rutinitas seperti di kepolisian dan juga di kejaksaan? Karena kompleksitas perkara yang tahu hanya kepala si penyidik. Seberapa jauh dia harus melangkah, butuhnya apa segala macam, tidak bisa dipukul rata seperti kementerian biasa. Nah, ini tidak dimiliki oleh warga sipil di bagian keuangan biasa. Makanya saya katakan tidak bisa ada satu sense yang tidak bisa dijalankan oleh warga sipil biasa, dan itu harus menjadi satu kesatuan komando di dalam tubuh. Artinya ada sama sekali 100% tidak setuju usulan ini ya? Sangat tidak setuju. Kenapa? Satu, kita tahu Polri kekurangan personil. Maka yang dilakukan kemudian bukan menjual kursi ini, membuka kursi ini untuk warga sipil dalam konsep mensipilkan Polri, bukan itu caranya. Dalam konsep oversight, bukan itu mekanismenya. Membangun sistem tidak bisa dengan menjual kursi untuk person gitu, Audrey. Oke, itu katanya ini seperti ibarat menjual kursi, dan ini nggak cocok untuk masyarakat bisa ngisi meskipun jabatannya non struktural di Polri, Pak Ito. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Julius itu sangat tepat ya, Mbak. Kita harus membedakan kepada tugas yang sifatnya khas ya daripada kepolisian, yang mungkin tidak diberikan kepada seorang sipil sejak mengikuti pendidikan kekhasannya ya. Kan kalau kekhasan polisi berarti tiap anggota polisi sejak di lembaga pendidikan, baik mulai dari pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan pengembangan sampai dengan keahlian, itu memang khasnya adalah khas kepolisian. Misalnya tadi disampaikan oleh Bang Yuli sangat tepat. Karena apa? Kewenangan koersif dalam proses pidana misalnya itu tidak mungkin. Tapi ada memang PPNS ya yang diatur dalam undang-undang, tapi tetap harus dikoordinir oleh Polri. Yang kedua adalah diskresi kepolisian. Ini tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil. Kemudian kewenangan penegakan hukum yang sifatnya general law enforcement. Tadi sampaikan Bang Yuli sangat tepat. Tidak mungkin orang sipil ini yang tidak diberikan pendidikan khusus, apalagi terkait juga dengan masalah mental dan sebagainya. Ini tidak bisa. Dan juga penggunaan kekerasan, use of force kan tidak mungkin dilakukan. Saya kira apa yang bisa diberikan kepada ruang yang bisa diberikan dibantu sipil, misalnya fungsi pembinaan masyarakat ya, mungkin di sini bisa ahli-ahli, kan ada PNS kita juga ya. Kemudian kepolisian khusus ya, dan PPNS maupun pelayanan administrasi tertentu, misalnya di SIM, STNK ataupun BPKB itu juga bisa diisi. Tapi betul yang disampaikan oleh Bang Julius, kita juga harus proporsional ya, proporsional dan profesional. Ya demikian Pak. Kalau gitu menurut Pak Ito sendiri perlu nggak sih ditindaklanjuti, karena kan sekarang sedang dibahas juga nih revisi Undang-Undang Polri, dan ini katanya juga memberikan ruang resiprokal atau balasan lah ketika sipil ini kemudian bisa diisi oleh anggota TNI Polri, dan ini sebaliknya. Menurut Bapak perlu ditindaklanjuti atau berhenti saja sampai di sini dengan usulan Pak Pigai? Begini Mbak, usulan Pak Menteri Pigai ini kan intinya anggota PNS ini jangan hanya mentok sampai dengan eselon 4, mungkin bisa sampai eselon 1. Saya dulu sekolah di Inggris, di Amerika, di Jepang Mbak ya. Di sana memang ada yang diisi oleh orang sipil. Nah kalau di kepolisian, orang sipil itu memang secara eselonisasinya itu dibutuhkan adalah keahliannya untuk bisa mendukung tugas polisi, yang dimana bagi polisi biasa itu supporting ya. Jadi dia memberikan support ya, misalnya di forensik ya, kemudian misalnya di fungsi lain, misalnya ada juga terkait dengan tugas-tugas yang memerlukan keahlian tertentu. Nah saya kira itu diisi oleh daripada orang sipil yang sifatnya profesional ya, sesuai dengan profesinya. Ya, saya kira itu mungkin Mbak. Tadi yang disampaikan Bang Yuli sangat tepat saya kira. Saya kira apa yang sudah diusulkan itu saat ini sudah ada, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 ya, pasal 20, yaitu kita memberikan kesempatan bagi personel-personel sipil yang memiliki profesi tertentu yang dibutuhkan untuk mensupport ya, mendukung
pelaksanaan tugas dilakukan oleh anggota polisi aktif. Demikian. Oke, saat ini kan juga masih dikaji sebenarnya Mas Julius ya. Nah, tapi gimana dengan, mungkin ada juga keresahan dari anggota-anggota Polri, gimana dengan saya yang berkarir? Ya, sebetulnya ini yang jadi PR ketika kita bolak-balik dengan Komite Reformasi Percepatan Polri kemarin. Oke. Salah satunya adalah jenjang karir. Mulai dari rasio anggota Polri untuk mengamankan warga negara, jenjang karir, jenjang pendidikan. Nah, ini belum selesai kita rumuskan. Kalau kita bicara tentang jenjang karir, maka merit system harus kita kenakan. Seberapa orang yang lulus pendidikan berdasarkan prestasi sampai sejauh mana dia. Itu nanti berpengaruh Audrey terhadap pensiun yang akan dia dapat. Jadi tidak boleh pensiun berdasarkan hanya kepangkatan saja tanpa prestasi dan pengalaman. Nah, kalau kita bicara ini banyak yang kemudian karirnya mentok segala macam. Kita mesti lihat apakah memang jenjang karirnya demikian. Karena kalau statement dari Pigai mengatakan dia jadi PJU, artinya dia jadi pimpinan, artinya keseluruhan aspek fungsi itu di tangan dia, maka akan banyak yang meleset karena dia tidak punya perspektif. Itu pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ini adalah ASN yang tanda kutip supporting system, maka dia tidak mesti melulu stay di Polri sampai kemudian dia jadi PJU. Tidak mesti melulu stay di Polri sampai kemudian dia jadi PJU, dia bisa di lembaga lain. Makanya ketika putusan MK nomor 114 membahas Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN serta peraturan pemerintahnya pasal 13, pasal 18, indikatornya adalah bisa menjalankan fungsi itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak berdasarkan institusinya. Dia bisa digeser kemana saja sesuai dengan kebutuhan negara di bawah komando Menpan RB. Jadi bukan jangan punya logika ASN sudah terlanjur di Polri, Polri harus mikirin dong nasib ASN ini. Tidak begitu. Kemudian kita mengorbankan tupoksi utama, mengorbankan merit system yang sedang kita bangun sampai kepada akar pendidikan dan jenjang karirnya. Itu nggak boleh Audrey, jadi meleset itu nggak bisa. Oke, kalau gitu balik lagi ke pertanyaan saya di awal, sebenarnya perlu ditindaklanjuti atau enggak sebagai nanti ya Mas Julius, Pak itu saya jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Menham Pak Pigai, Pak Ito, pokoknya ini tidak termasuk dengan Kapolri. Intinya tugas-tugas yang bisa diisi oleh masyarakat sipil adalah berkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian di lapangan ya, yang tidak berkaitan langsung begitu dengan tugas polisi di lapangan. Pertanyaannya kalau gitu balik lagi, ini perlu ditindaklanjuti atau stop saja sampai di sini Pak Ito? Saya kira gini Mbak, dalam revisi Undang-Undang Kepolisian, kita menindaklanjuti khususnya yang tadi keputusan MK 114. Setiap anggota Polri yang ditugaskan dalam struktura di kementerian itu harus wajib dia mengundurkan diri atau dia melepaskan statusnya sebagai ini atau dia kembali ke polisi. Nah itu yang memang akan diatur dalam undang-undang yang baru. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa yang disampaikan Bang Yulius itu sangat betul. Karena apa Mbak? Jabatan di Polri ini adalah jabatan yang sifatnya bagian dari kesatuan komando ya. Sehingga yang tidak bisa terpisahkan dari doktrin pertanggungjawaban Kapolri. Jadi bukan kursi kosong yang bisa ditukar dengan jabatan Kementerian Sipil. Jadi logika resiprokal saya kira mungkin kurang tepat ya. Tapi tentunya kalau dikatakan diisi untuk yang supporting tadi sampaikan Bang Yulis juga untuk menunjang misalnya tugas-tugas di bidang forensik, tugas-tugas di AI ya, kemudian teknologi dan lainnya sifatnya itu boleh. Itu bisa diisi, itu boleh. Tapi kalau yang sifatnya penegakan hukum, sifatnya adalah untuk bagaimana mengendalikan massa, nggak mungkin ya. Tadi apalagi kalau diberikan persenjataan dan lain sebagainya yang harus memerlukan satu pelatihan tertentu ya Mbak ya. Saya kira itu yang mungkin, tapi menjadi bahan pertimbangan juga bagi kita. Tentunya kalau usulan itu kan ya bisa kita terima, bisa juga kita pertimbangkan atau tidak kita terima. Dan ini juga akan masuk ke dalam rencana bagaimana kita memasukkan untuk revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Demikian Mbak Ibu. Oke, kalau gitu Mas Julius lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi kah? Satu, saya pikir ini harus clear ya, yang namanya anggota Polri dia organik apalagi dia PJU itu tidak bisa digantikan tanpa pendidikan, tanpa perspektif, tanpa doktrin, tanpa pengalaman. Meskipun orangnya pintar, meskipun sepintar apapun, berkualitas apapun orang itu, nanti semakin meningkat dia itu akan semakin jelas karakternya. Misalnya siapa? Misalnya Bang Krisnanda posisinya di mana di Lemdiklat, ini posisinya di mana, itu akan semakin terlihat. Nah kalau tanpa background tahu-tahu dia jadi PJU, yang paling bahaya adalah misalnya ketika dia megang senjata, karena dia harus pegang komando, tanpa pengalaman pendidikan, pelatihan dan mental megang senjata, bahaya. Kita pernah punya pelawak yang megang senjata nembak-nembak di kafe-kafe dan itu berbahaya sekali, Audrey. Jadi bagian itu tidak boleh. Tapi
Kalau supporting system, tentu di Polri ada cleaning service, ada kemudian yang masak di dapur, ada yang jaga parkiran, ya itu nggak perlu anggota Polri yang organik, itu bisa supporting system. Sama seperti jabatan-jabatan yang tapi komando kemudian perspektif, sense, mentalitas itu harus anggota Polri yang organik. Artinya pejabat utama jangan diisi masyarakat sipil. Betul sekali, Audrey. Oke, nah kalau begitu Pak Pigai, kalau misalnya ini kan sekarang dibahas dalam revisi undang-undang, kalau gitu apa poin-poin yang harus dimasukkan dalam revisi undang-undang Polri ini supaya ada perbaikan? Pak Ito. Iya, yang pertama betul saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Julius, tentunya secara proporsional Mbak ya, proporsional dan profesional. Itu yang harus menjadi pedoman. Tapi kalau untuk yang ciri khas daripada tugas kepolisian di Indonesia yang tidak bisa disamakan apple to apple dengan negara lain, tentunya itu tidak akan mungkin bisa kita penuhi ya. Jadi kita juga sangat membutuhkan dokter misalnya, kita sangat membutuhkan insinyur, kita sangat membutuhkan ahli-ahli IT ya, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin itu yang sangat diperlukan oleh kita. Tapi kalau saya lihat di sini kan intinya daripada Pak Pigai ini adalah bagaimana agar ASN di sana bisa mendapat jabatan sampai eselon 1. Tentunya ini juga akan menjadi satu bahan pertimbangan. Karena yang disampaikan Bang Pigai, banyak anggota kita yang sudah lama untuk merit system ya, terkait merit system, dia akhirnya akan bisa menurunkan motivasi ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Pigai itu juga bisa kita apresiasi, dan selama ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang 20 karena sudah diatur dalam pasal 19 dan 20 ya, sehingga apa yang disampaikan itu tentunya kita kembali saja kepada apa yang sudah ada. Hanya dalam pengaturan nanti dalam revisi undang-undang itu adalah bagaimana anggota Polri yang ditempatkan di kementerian itu tentunya statusnya sesuai dengan keputusan MK yang harus kita jalankan dan bersifat final dan binding. Ini adalah mereka harus melepas jabatan di kepolisian atau mereka justru itu utamanya ya Pak Ito ya, bukan sebaliknya ya. Itu yang paling utama Mbak. Iya Mbak, betul. Oke, kalau gitu pertanyaannya ke Mas Julius, gimana caranya juga menghadirkan keadilan yang seimbang seperti yang Pak Pigai inginkan begitu loh? Gimana caranya itu menghadirkan? Saya kasih bedanya gini deh, di negara-negara Eropa pengadilannya pakai sistem juri. Juri itu perwakilan masyarakat. Itulah kenapa dia katakan ada perwakilan masyarakat dalam sistem penegakan hukum. Kita berbeda, Andre. Kita masih berjibaku dengan ketertiban umum dan segala macam. Adanya tawuran masyarakat, tawuran ormas, dan perspektifnya tentu berbeda. Tetapi kalau untuk kita bicara misalnya, tadi Pigai bilang mengakomodasi agar ada oversight dari sipil. Maka yang harus kita lakukan adalah membangun sistem agar Polri ini memiliki perspektif sipil. Caranya seperti apa? Membersamai sipilnya. Jadi bukan sipilnya dimasukin ke Polri, dia membersamai. Programnya sudah banyak sekali, Audrey. Ada polisi RW, ada Babin Kamtipmas, ada koordinasi RT RW segala macam dengan Intelkam, dengan reserse dan segala macam. Tim reformasi percepatan Polri ada juga. Lagi itu, dan itu yang harus diperkuat ke depannya sehingga Polri memiliki perspektif keadilan masyarakat. Bukan masyarakat memiliki. Itu yang masih menjadi PR ya Mas? Oh tentu, itu PR yang tidak akan selesai sampai kapanpun. Kenapa? Dinamika peradaban, dinamika kebudayaan, dinamika sosiokultural yang dipengaruhi dengan ekonomi kita seperti apa ke depannya. Jadi itu tugasnya nggak akan selesai. Bawa Polri semakin dekat dengan masyarakat, maka semakin dekat dengan keadilan yang diminta masyarakat. Bukan masyarakatnya jadi polisi semuanya, bukan begitu caranya. Dan salah. bukan no viral no justice juga ya? Bukan juga Oke, kalau no gitu, justice, singkat aja Pak Ito, apa merespon dari Mas Julius nih, bukan artinya sipil yang masuk ke dalam Polri, tetapi membersamai antara Polri dan masyarakat supaya trust itu terbangun. Ya baik, terima kasih. Tadi lengkap banget ya Mas Julius. Saya kira gini Mbak, secara prinsip Polri itu ada karena apa? Karena ada masyarakat. Ya. Masyarakat itu kan berkumpulnya orang-orang yang kemudian terjadi friksi, ada berbagai interest, sehingga mereka memerlukan ada satu peraturan. Peraturan itu harus ada penegakan. Nah, sehingga ada Polri di sana kan. Nah, sekarang kan karena subjek daripada Polri adalah masyarakat atau objeknya, tentunya juga ini tergantung daripada kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana ibaratnya kalau kita lihat kesadaran hukum masyarakat yang sedemikian rendah, ya tentunya akan banyak di sini terjadi friksi-friksi dengan pihak kepolisian karena normanya beda. Mereka menganggap bahwa yang dilakukan polisi itu adalah melanggar HAM. Padahal yang dilakukan oleh polisi itu selama ini kita membuat aturan-aturan dengan melibatkan teman-teman Mas Julius ya, karena polisi juga harus mengedepankan HAM. Nah kalau ada pelanggaran HAM kita punya kode etik. Nah sehingga di sini sekarang semua tergantung bagaimana juga
Lalu memperbaiki polisi, kita juga harus memperbaiki kesadaran hukum masyarakat. Yes, betul. Sehingga negara keadilan, prinsip keadilan ini bisa diperoleh secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya polisi yang diperbaiki, tapi kesadaran hukum masyarakat juga diperbaiki. Karena kalau masyarakatnya tertib, tentunya tugas polisi juga ringan dan tidak akan ada lagi friksi dan konflik. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih penasihat ahli Kapolri sekaligus Kepala Bareskrim Polri, Bareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Itu Sumardi, dan Ketua Indonesia Recenter Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak semua.